Hello everyone, di dalam video ini saya membuktikan dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah the divine son of God karena dia adalah anaknya God. Bukan karena Tuhan Yesus tidak ada awal keberadaannya, tapi karena Tuhan Yesus lahir keluar dari tubuhnya Bapa. Trinitarians mengajarkan bahwa keilahiannya Kristus disebabkan oleh karena Kristus adalah makhluk yang tidak mempunyai awal keberadaannya. Mereka katakan non-Trinitarians menyangkal keilahiannya Kristus, waktu non-Trinitarians mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Karena seorang anak ada awal keberadaannya. Mereka katakan hal ini karena mereka mengajarkan atribut keilahian hanya berlaku bagi makhluk yang tidak ada awal keberadaannya. Sehingga jikalau Kristus ada awal keberadaannya, maka dia bukan makhluk ilahi. Jadi video ini dibuat untuk menunjukkan bahwa pengertian itu tidak benar. Tuhan Yesus katakan kepada Marta, "Aku adalah kebangkitan dan kehidupan." Lalu Kristus tanyakan kepada Marta, "Apakah kamu percaya?" Lalu Marta menjawab, "Iya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Kristus itu, anaknya God yang akan datang ke dunia." Marta mengerti dan percaya bahwa Kristus sebelum dia datang ke dunia adalah anaknya God. Dan oleh sebab itu, yang dinantikan kedatangannya ke dunia adalah anaknya God. Dari jawaban Marta, kita bisa lihat Marta mengerti bahwa anaknya God mempunyai kuasa ilahi yang dapat membangkitkan orang mati. Marta mengasosiasikan kehidupan dan kebangkitan dengan kuasa ilahi yang dapat membangkitkan orang mati. Dan karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan, artinya dia juga mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah the divine son of God. Dia mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God yang memiliki kuasa ilahi karena nature-nya ilahi. Dan dia mengerti hal ini waktu Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah kebangkitan dan kehidupan." Jadi berdasarkan jawabannya Marta, kita bisa mengerti bahwa waktu Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah kebangkitan dan kehidupan," Marta mengerti bahwa Kristus adalah anaknya God yang memiliki kuasa ilahi yang sanggup membangkitkan orang mati dari kematiannya. Karena kuasa itu hanyalah dimiliki oleh makhluk yang ilahi. Secara tidak langsung, Marta mengatakan bahwa Kristus adalah anak ilahinya God, yaitu the divine son of God. Jadi waktu Marta mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya God yang ilahi, Sister White mengomentari pernyataan ini dengan mengatakan, Marta mengungkapkan imannya kepada keilahiannya Kristus. Artinya, Marta mengerti bahwa keilahiannya Kristus adalah berdasarkan Kristus sebagai anaknya God. Dengan kata lain, untuk menyangkal Kristus sebagai anaknya God sama dengan menyangkal keilahiannya. Artinya adalah suatu kesalahan yang besar untuk mengatakan bahwa keilahiannya Kristus adalah karena Kristus tidak ada awal keberadaannya, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Karena dengan menyangkal bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, ialah untuk menyangkal keilahiannya. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus mengenai kondisinya Lazarus dengan mengatakan, "Dia yang engkau kasihi sedang sakit." Dan waktu Tuhan Yesus mendengar hal itu, dia katakan, kondisi sakitnya Lazarus tidak mematikan. Tapi demi kemuliaan Bapa, anaknya Bapa akan dimuliakan melalui peristiwa ini. Lalu Kristus katakan, Lazarus mati. Artinya melalui kematiannya Lazarus, anak Bapa akan dimuliakan. Karena seandainya Lazarus tidak mati, karena Tuhan Yesus menyembuhkannya dari sakitnya, maka anak Bapa tidak akan dimuliakan. Lalu Kristus katakan kepada murid-muridnya, "Untuk kebaikan kamulah, mengapa aku tidak berada di Bethany, sehingga Lazarus sekarang sudah mati, agar kamu dapat percaya." Artinya melalui kematiannya Lazarus, murid-muridnya akan percaya. Jadi pertanyaannya, apa yang Kristus ingin murid-muridnya percaya dari kematiannya Lazarus? Yang mana, tanpa kematiannya, mereka tidak akan memiliki kepercayaan yang Kristus inginkan bagi mereka. Sister White mengomentari ayat 15, waktu Kristus katakan, karena dia tidak berada bersama Lazarus waktu dia mati. Hal ini bukan karena Kristus tidak mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus,
tetapi melalui kematiannya Lazarus, Kristus ingin untuk meneguhkan iman mereka kepadanya dan juga iman dari murid-muridnya kepadanya. Dan oleh sebab itulah mengapa Kristus mengizinkan Lazarus untuk mati. Karena jikalau Kristus menyembuhkan Lazarus dari sakitnya, maka mujizat yang akan membuktikan banyak orang akan keilahiannya tidak akan dilakukannya dan disaksikan banyak orang, termasuk Maria, Martha, dan murid-muridnya. Dengan membangkitkan Lazarus, para imam sekalipun tidak akan bisa menyangkal keilahiannya. Mujizat ini adalah untuk mengestablish dia punya klaim bahwa dia memiliki kuasa ilahi. Orang-orang Farisi selalu menyangkal keilahiannya dengan mengatakan, Kristus hanyalah seorang manusia yang tidak memiliki kuasa ilahi. Dan mujizat ini akan menunjukkan kepada semua yang hadir dan mendengar laporannya bahwa Kristus memiliki kuasa ilahi, sebagaimana yang dia selalu katakan akan keilahiannya. Setelah Kristus membangkitkan Lazarus, pekerjaan ini membuat orang-orang Farisi lebih membenci dia. Demonstrasi kuasa ilahi ini mengungkapkan bukti yang tidak bisa disangkal bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Jadi kita bisa mengerti bahwa keilahiannya Kristus adalah bukti bahwa dia adalah anaknya God. Hal ini sangat cocok dengan kutipan yang mengatakan Martha mengakui keilahiannya Kristus waktu dia mengatakan Kristus adalah anaknya God yang akan datang ke dunia. Artinya Martha mengerti sebelum Kristus datang ke dunia, Kristus adalah anaknya God yang memiliki nature ilahi di surga. Dengan kata lain, sebelum Kristus diberikan oleh Bapanya, Kristus adalah the divine Son of God waktu dia di surga sebelum Bapa mengirim dia ke dunia. Ayat-ayat dan kutipan-kutipan berikut ini akan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Kristus adalah divine karena dia sesungguhnya adalah anaknya God, bukan karena Kristus adalah makhluk co-eternal dengan Bapa dan Roh Kudus. Kristus katakan di Yohanes 5 ayat 26, karena sebagaimana Bapa memiliki kehidupan dalam dirinya, demikianlah Bapa telah memberikan kepada anaknya untuk memiliki kehidupan ini di dalam diri anaknya juga. Jadi seandainya anak tidak ada awal keberadaannya, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas, tentu saja anak tidak perlu menerima kehidupan dari Bapa. Untuk menerima kehidupan dari Bapanya ialah untuk memulai keberadaannya sebagai anaknya God. Di majalah Review and Herald dikatakan, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, yang terrobek dari tubuhnya Bapa sebagai anak di dalam the express image dari personnya Bapa. Express image artinya the exact copy. Kristus terrobek keluar dari tubuhnya Bapa sebagai anak yang adalah the exact copy dari Bapanya. Jadi terrobek di sini menggambarkan seorang anak lahir keluar dari orang tuanya. Kristus lahir keluar dari tubuhnya Bapa dan memiliki bahan tubuh atau physical nature dan spiritual nature-nya Bapa yang ilahi. Sehingga Kristus juga ilahi, physical dan spiritual nature-nya. Karena dia lahir keluar dari Bapanya punya tubuh. Segala-galanya Kristus adalah Bapanya, karena bahan fisik dan spiritualnya dia peroleh dari Bapanya. Dan inilah sebabnya mengapa Kristus adalah the divine Son of God di surga sebelum dia dikirim ke dunia. Bukankah tore from the bosom sama artinya dengan begotten, yaitu lahir? Bukankah saluran lahir seorang ibu terrobek waktu anaknya lahir keluar dari tubuhnya? Dan walaupun tidak terrobek, namun salurannya harus terbuka lebar agar bayinya dapat keluar dari tubuhnya. Yang mana terbuka lebar menggambarkan konsep terrobek. Jadi bahasa yang digunakan Sister White ialah untuk mengartikan Kristus lahir keluar dari tubuh Bapanya, sebagaimana seorang bayi lahir keluar dari tubuh ibunya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Kristus adalah the express image atau the exact copy dari Bapanya waktu dia dibegotten oleh Bapanya. Karena seorang anak tentu saja tidak akan berbeda dari orang tuanya. Seorang anak akan mirip dengan ibu dan bapaknya dalam rupa fisik dan karakternya. Karena anak memperoleh segala-galanya dari orang tuanya. Sehingga jangan heran kalau kita bisa melihat rupa fisik dan karakter ibu dan bapaknya di dalam mereka punya anak. Dan karena God adalah Bapanya Kristus, tentu saja yang kita lihat waktu kita lihat Kristus adalah rupa fisik dan karakter Bapanya.
Karena segala-galanya anak adalah bapaknya punya bahan, yang sekarang adalah bahannya anak. Sebelum ada anak, hanya ada God. Dan setelah anak lahir, sekarang ada dua makhluk yang sama rupanya dalam segala hal. Perbedaannya, Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Bapa juga sudah ada sebelum anak menjadi ada, karena Bapa duluan ada sebelum anak menjadi ada. Dalam hal itu mereka tidak sama, tetapi selain hal itu segala-galanya sama atau identical. Roh nubuat menjelaskan hal ini, dikatakan, dari sejak masa kekekalan, yaitu masa sebelum ada suatu pun diciptakan, sebelum adanya waktu, hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan kesatuan yang sempurna, di mana ada dua makhluk, yaitu Bapa dan anak, God dan anaknya God. Namun kesatuan ini sedikit kurang dari identical, karena Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Dan Bapa duluan ada sebelum anak menjadi ada. Namun mereka satu dalam roh, hati, dan karakter. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh co-equal dan co-eternal. Sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa Bapa dan Anak tidak co-eternal dan hampir identical karena Bapa duluan ada dan Anak menerima segala-galanya dari Bapa, termasuk kehidupannya. Kehidupan yang dimiliki Kristus yang Bapa berikan kepadanya waktu dia lahir keluar dari Bapanya bukan kehidupan yang dipinjamkan kepada anaknya. Kehidupan ini adalah miliknya anak. Kehidupannya Bapa adalah kehidupannya anak, tidak ada bedanya. Kehidupannya adalah kehidupan yang original sebagaimana yang dimiliki Bapanya, bukan kehidupan yang kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki Bapanya, tetapi yang adalah kehidupan Bapanya yang dimiliki Bapanya. Yang mana kehidupan itu adalah kehidupan yang original atau yang asli dan unborrowed, tidak dipinjamkan kepada anaknya, dan juga kehidupan yang underived, bukan kehidupan yang dikopi atau yang diterjemahkan ataupun yang kualitasnya berbeda dari aslinya, tetapi yang asli sebagaimana yang dimiliki Bapanya. Dan kehidupan ini adalah kehidupan kekal, eternal life. Inilah kehidupan yang Bapa berikan kepada anaknya waktu anaknya lahir terobek dari tubuhnya Bapa di masa kekekalan sebelum all things diciptakan. Itulah sebabnya mengapa Kristus adalah the express image of his Father's person. Dan karena God adalah makhluk ilahi, demikian juga anaknya yang dibegotten Bapanya juga adalah makhluk ilahi, atau the only begotten divine Son of God. Dan Martha mengerti hal ini waktu dia katakan, "Saya percaya engkau adalah anaknya God yang akan datang." Lalu Mrs. White mengkonfirmasi bahwa anaknya God sama artinya dengan nature ilahinya. Karena nature ilahinya, itu dia punya divine character, adalah karena dia lahir keluar dari Bapanya. Jadi kesimpulannya, Kristus adalah makhluk ilahi karena Kristus adalah anaknya God dari God yang ilahi. Sehingga untuk menyangkal bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya God, ialah untuk menyangkal keilahiannya. Trinitarians katakan, karena non-Trinitarians mengatakan bahwa begotten artinya dilahirkan, artinya non-Trinitarians menyangkal keilahiannya Kristus. Karena anak yang dilahirkan ada awalnya, sementara mereka katakan untuk dikatakan sebagai makhluk ilahi, Kristus tidak bisa ada awalnya. Karena mereka katakan keilahian hanya dimiliki makhluk yang tidak ada awal keberadaannya. Tetapi pernyataan itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat dan kutipan-kutipan roh nubuat yang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa keilahiannya Kristus ialah karena dia adalah anaknya God, yang mempunyai bahan tubuhnya God atau substance-nya God, yang adalah alasannya mengapa dia adalah anak ilahinya God yang ilahi. May the truth set us free. To God be the glory.